Awas makeup sampai cerita, pas banget nih makeupnya sama request kali ini. Oke, jadi aku bakal bahas tentang kasus eksorsisme dari Clara Germana Cele. Langsung aja, Clara Germana Cele lahir pada tahun 1890 di Afrika Selatan. Ia merupakan seorang anak yatim piatu dan masuk ke sekolah Katolik sejak umur 4 tahun. Gak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, tapi yang pasti Clara ini sudah dibaptis sejak kecil dan dibesarkan oleh para biarawati di gereja. Menurut orang-orang di sekitarnya, Clara hanyalah seorang gadis biasa, gak ada tanda-tanda mencurigakan kalau dia ini dirasuki sama roh jahat atau gimana. Sampai suatu hari pada 20 Agustus 1906, para siswa dan biarawati di sekolah dikejutkan oleh Clara yang saat itu berusia 16 tahun. Dia tiba-tiba aja merobek-robek bajunya, menggeram seperti binatang, dan terlihat lagi ngomong sama makhluk yang gak kelihatan. Clara juga sempat ngomong, "Suster, tolong panggil Bapak Erasmus, aku harus mengaku dan memberitahu semuanya. Tapi cepat-cepat atau setan akan membunuhku, aku ada di kendalinya. Tidak ada benda suci padaku, aku sudah membuang semua medali yang Anda berikan." Setelah itu, dia juga sempat bilang lagi, "Kamu ngehianatin aku, kamu udah janji padaku tentang hari-hari kejayaan, tapi sekarang kamu malah memperlakukan aku dengan kejam." Katanya bisa jadi kata-kata itu ditujukan Clara ke iblis yang ada di tubuhnya. Hal ini dibenarkan waktu katanya Clara juga ngaku ke Pastor Horner tentang perjanjian dia sama iblis, dan dia sempat bertengkar dengan iblis yang ada di dalam tubuhnya itu. Keanehan yang terjadi pada Clara berlangsung selama berminggu-minggu. Para biarawati ini melaporkan kalau kulit Clara akan terbakar waktu terkena air suci. Terus dia bakal ngamuk-ngamuk kalau ada Alkitab, salib, atau benda-benda suci lainnya yang masuk ke ruangan dia, bahkan walaupun udah disembunyiin. Selain itu, Clara juga dikatakan mendapat kemampuan menerawang, jadi dia bisa mendeskripsikan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Lalu dia juga bisa berbicara bahasa asing yang sebelumnya tidak pernah dia pelajarin. Gak cuman itu aja, katanya dia bahkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Beberapa laporan dari banyak saksi mengatakan kalau mereka ini sempat ngelihat Clara melayang di udara setinggi 5 kaki setiap harinya. Dia baru akan turun lagi kalau disiram sama air suci. Ada juga yang bilang kalau Clara punya kemampuan untuk berubah jadi makhluk seperti ular. Dia bisa ngeliuk-ngeliuk di lantai sekolah, bahkan ngegigit tangan seorang biarawati dan meninggalkan tanda seperti gigitan ular. Dengan segala keanehan itu, akhirnya pada 11 September 1906, Pastor Horner dan seorang pendeta lain, Reverend Mansuetti, diberikan izin oleh gereja untuk melakukan eksorsisme pada Clara. Nah, waktu proses eksorsisme itu, Clara semakin menjadi-jadi. Dia bahkan sempat mau coba nyekek salah satu pendeta. Keesokan paginya dilakukan pembacaan doa lagi dan iblis yang ngerasukin Clara akhirnya pergi. Dan setelah itu, Clara pun dinyatakan bersih dari pengaruh iblis. Tapi ternyata nggak selesai sampai di situ. 1 tahun setelah kejadian, Clara mengatakan kalau dia kembali membuat perjanjian dengan iblis. Mengetahui hal itu, tentunya dilakukanlah lagi eksorsisme untuk kedua kalinya. Kali ini katanya waktu iblisnya pergi dari tubuh Clara, para saksi itu bisa mencium bau tidak enak di udara. Dan itulah terakhir kalinya laporan tentang gangguan iblis pada Clara. Setelah itu nggak disebutin gimana keadaan Clara setelahnya, tapi katanya sih dia merasa malu dengan kejadian itu dan berharap orang-orang melupakan kegilaan waktu dia kerasukan. Dia juga minta maaf dan mendedikasikan hidupnya untuk hal yang lebih baik. Selama 6 tahun dia hidup bebas dari iblis, tapi sayangnya meninggal pada tahun 1912 karena gagal jantung di usia 22 tahun. Oke deh, segitu dulu guys ceritanya. Gimana menurut kalian? Next cerita apa lagi? Jangan lupa follow IG aku ya @jessicajh. Awas makeup sambil cerita. Kali ini aku mau cerita kasus yang belakangan ini lagi viral tentang seorang mahasiswi USU yang ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan di rumah orang tua angkatnya. Oke, langsung aja. Berawal pada 3 Mei 2023 lalu, jadi pada saat itu lagi musim ujian. Seorang mahasiswi bernama Mahira Nabila diketahui udah nggak masuk selama beberapa hari. Teman-temannya ini merasa ada yang aneh, padahal mahasiswi semester 2 di Universitas Sumatera Utara itu dikenal sebagai orang yang pintar. Dia bahkan mendapatkan beasiswa buat studinya. Karena udah lama gak ada kabar, teman-temannya pun menghubungi pihak keluarga. Dan bener aja, pas dicek ke rumahnya, Mahira ini ditemukan meninggal dan kondisinya tuh tidak wajar. Jadi keadaan mukanya itu hancur, udah membusuk tinggal tengkorak, sedangkan tubuhnya masih utuh. Di dekat tubuhnya juga ditemukan obat semprot nyamuk baygon. Diduga melihat kondisi korban, jenazahnya itu sudah meninggal sekitar 10 hari. Dikatakan selama ini Mahira memang tinggal bersama dengan orang tua angkatnya di Komplek Rivera, Kecamatan Medan Amplas. Jadi
Jadi orang tua angkatnya itu nggak punya anak, dan Mahira ini udah diangkat dari sejak umur 4 bulan. Tapi dia juga punya orang tua kandung, guys. Nah, sejak orang tua angkatnya ini bercerai, rumah yang ditempati mereka itu jatuh ke tangan sang ibu. Tapi kemudian pada tahun 2020, ibu angkatnya itu meninggal dan rumahnya diserahkan ke Mahira. Sementara ayah angkatnya bernama Mawardi yang bekerja di kantor pos Lubuk Pakam tinggal bersama istri barunya. Menurut pengakuan sepupu korban, selama hidupnya ayah angkat korban diduga sengaja menjauhkan korban dengan keluarga yang lain. Dikatakan kalau Mahira mau kuliah, dia harus tinggal sama ayah angkatnya. Tapi Mahira ini memilih untuk tinggal sendiri di rumah peninggalan sang ibu. Hal ini juga salah satu yang menimbulkan kecurigaan. Mereka menduga kalau Mahira ini merupakan korban pembunuhan. Nah, aku jelasin sedikit kronologi ditemukannya korban. Jadi menurut kerabat korban yang bernama Muhammad Ridho, waktu itu sekitar jam 11 malam dia ditelepon untuk mengantar keluarganya ke rumah Mahira. Nah, saat tiba di lokasi, mereka bertemu anggota keluarga lainnya termasuk ayah angkat Mahira, Mawardi. Dikatakan kondisi rumah saat itu masih gelap dan korban ditemukan dalam keadaan tergeletak di lantai. Di dekat jenazah korban ditemukan sepucuk surat, tapi Ridho nggak sempat baca surat tersebut karena diambil langsung oleh ayah angkat korban. Waktu mereka di situ, katanya pihak keluarga juga sempat cekcok membahas apakah jenazah dilakukan otopsi atau tidak. Tapi Mawardi, sang ayah angkat, menolak. Selain itu, menurut pengakuan Pariono, ayah kandung korban, polisi sempat menanyakan barang bukti lain yaitu handphone Mahira. Tapi ternyata handphonenya ini ditahan oleh Mawardi. Setelah itu, jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pariono dan keluarga ikut mendampingi ke rumah sakit, sedangkan Mawardi pergi ke Polsek Patumbak. Di rumah sakit, katanya Ridho ini sempat melihat ada luka di bagian paha korban sebelum dikafanin. Pihak Pariono pun mengatakan kalau mereka merasa adanya kejanggalan dan berencana melaporkan ke polisi. Nah, waktu mereka ini mau lapor, polisi ini sempat nanya kenapa nggak langsung diotopsi aja waktu kemarin. Tapi ternyata waktu Mawardi ke Polsek, dia tuh ngajuin penolakan otopsi. Jadi sejauh ini pihak keluarga belum mendapatkan keterangan resmi terkait penyebab tewasnya korban. So far baru itu aja sih berita yang aku dapetin. Nanti kalau ada info terbaru aku update lagi. Kalau menurut kalian gimana, guys? Lumayan mencurigakan nggak sih kasusnya? Komen ya. Harus backup sambil cerita. Oke, jadi kemarin banyak banget yang request kasus ini. Langsung aja kita bahas kasus dari Kosta Kecmanovic atau penembakan sekolah Belgrade di Serbia. Terjadi pada 3 Mei 2023 lalu, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun melakukan aksi penembakan massal di Vladislav Ribnikar Elementary School, tepatnya di daerah Belgrade, Serbia. Diketahui anak laki-laki tersebut bernama Kosta Kecmanovic. Kejadiannya terjadi pada pukul 8.40 pagi. Dikatakan pelaku langsung melakukan aksinya begitu masuk ke gedung sekolah. Pertama, ia menembak penjaga sekolah, lalu 3 orang murid perempuan saat di lorong, terus masuk ke kelas sejarah dan menembak satu guru beserta beberapa murid. Setelah itu, pelaku pun pergi ke halaman sekolah dan menelpon polisi untuk menyerahkan diri. Dari kejadian ini, 8 korban meninggal dan 7 lainnya luka-luka. Dari hasil pemeriksaan, diketahui selain membawa 2 pistol, dia juga membawa 4 bom molotov buatan. Terus, apa motifnya? Sedikit tentang pelaku, jadi Kosta ini tuh awalnya dikenal sebagai murid dan teman yang baik. Tapi dilaporkan sang kepala sekolah pada hari Rabu, Kosta ini sempat meminta orang tua dan gurunya untuk pindah kelas karena katanya dia merasa dikucilkan. Hal ini juga dibenarkan oleh seorang teman sekelas Kosta. Katanya Kosta ini anak yang sopan dan pendiam tapi suka dibully. Diduga karena hal inilah pelaku menyimpan dendam dan merencanakan aksi penembakan selama 1 bulan lamanya. Polisi bahkan menemukan kertas yang berisi rencana aksi penembakan tersebut, mulai dari peta sekolah, sketsa-sketsa horor, dan list nama korban. Setelah Kosta ini ditangkap, kedua orang tuanya pun juga diperiksa. Nah, 2 pistol yang digunakan ternyata memang dimiliki oleh sang ayah secara legal dan disimpan di tempat yang aman dengan kode. Tapi siapa sangka ternyata Kosta berhasil mendapatkan kodenya. Sekedar info aja, Serbia sendiri walaupun memiliki hukum yang ketat dengan senjata api, ternyata adalah negara dengan pemilik senjata api terbanyak ketiga di dunia. Tapi sebenarnya tingkat kriminalitas dengan senjata api tuh gak banyak di sana. Jadi bisa dibilang kejadian ini merupakan salah satu kasus penembakan besar di Serbia. Terus gimana nasib pelaku? Nah, pinternya si Kosta ini dia tuh tahu kalau batas umur seseorang dapat dituntut untuk tindakan kriminal di Serbia adalah 14 tahun. Dimana saat dia melaksanakan aksinya, dia tuh masih 13 tahun. Otomatis nggak bisa dituntut secara hukum. Alhasil, Kosta hanya dimasukin ke klinik psikiater dan setelah diperiksa, dia nggak ada mengkonsumsi obat-obatan, dia ditahan sementara di rumah sakit jiwa. Nah, selain itu, pada tanggal 5 Mei, sang ayah ini disidang. Dia dituntut dengan alasan melatih anaknya yang masih 13 tahun
tahun menggunakan senjata api dengan mengajaknya ke lapangan tembak. Udah gitu, dia juga katanya menyimpan senjata di tempat yang tidak benar-benar aman. Untuk investigasi lebih lanjut, ayahnya ini pun ditahan selama 30 hari. Terus pada 2 Juni lalu diperpanjang 30 hari lagi. Jadi harusnya sekarang masih diinvestigasi dan ditahan. Sedangkan sang ibu sempat dicurigai melakukan penelantaran terhadap anaknya. Tapi berdasarkan keterangan, dia nggak melihat keanehan sama sekali pada hari anaknya melakukan aksinya. Dia juga nggak melakukan penelantaran. Dia bilang kalau pada hari itu dia mengantar anaknya yang kecil ke sekolah dan meninggalkan sang anak di rumah untuk bersiap-siap. Lalu 1 jam kemudian dia baru mendapatkan kabar kalau ada penembakan di sekolah. Awalnya ibunya ini kira anaknya yang jadi korban, tapi pas datang ke sekolah baru tahu kalau anak ini adalah pelakunya. Pihak polisi juga menginvestigasi pemilik dari lapangan tembak dan dikonfirmasi kalau ayah dari Costa memang sempat datang dengan anaknya. Tapi Costanya sendiri tidak pernah masuk lapangan tembak apalagi belajar tembak. Pada 1 Juni juga dilakukan inspeksi di sekolah dan menurut laporan gak ada unsur bullying terhadap pelaku. Jadi bisa dibilang kasus ini semua masih berlangsung dan masih dalam penyelidikan. Nanti mungkin kalau ada update bakal aku kasih tahu gimana guys menurut kalian. Menurut aku sih pasti ada alasan kenapa dia ngelakuin penembakan itu. Tapi mau alasan apa juga nggak membenarkan, dan kalaupun nggak ada alasan bisa jadi ada yang salah sama diri pelakunya. Oh iya, by the way, 1 hari setelah kasus ini ternyata juga ada penembakan massal lain loh di Serbia. Padahal dari dulu jarang banget ada kasus gini di sana. Orang-orang bahkan jadi demo karena hal ini. Mau diceritain juga nggak? Yang mau komen ya. And seperti biasa, jangan lupa follow, like, komen.